Perkenalkan, nama saya Reza Delopa Sinaga dengan NPM 21110028. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas HKBP Negeri Medan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, tugas video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian puisi oleh dosen saya Ibu Reni Tasaragi, SPD NPD. Baik, langsung saja saya akan memulai menganalisis puisinya. Puisi yang akan saya analisis yaitu puisi Hanya Satu karya Amir Hamzah. Langsung saja saya sampaikan puisinya. Hanya satu. Timbul liat dalam kalbumu, terban hujan ungkai badai, terendam karang runtuh ribut, tamanmu rampak. Manusia kecil, lintang pukang, lari terbang, jauh duduk, air naik tetap terus, tumbang bungkar pohon purba. Teriak riuh redam terbelam, dalam gagap gempita guruh, kilau kilat membelah gelap, lidah api menjulang tinggi, terapung naik, jung berduduk, tempat berteduh, kekasihmu, bebas lepas lelang lapak, di tengah gelisah suara sersosa. Bersemayam sempana di jemala gembala juriat jelita bapakku Ibrahim, keturunan intan dua cahaya, pencaran putra berlainan bunda. Kini kami bertikai bangkai, di antara dua mana mutiara, jauh hari ahli lalai menilai lengah langsung melewati abad. Aduh kekasihku, padaku semua tiada berguna. Hanya satu kutunggu, hasrat, merasa di kau dekat rapat, serupa Musa di puncak Tursina. Analisis yang pertama yaitu dengan pendekatan ekspresif. Sebelum kita menganalisis dengan pendekatan ekspresif, kita harus tahu apa sih itu pendekatan ekspresif. Baik, pendekatan ekspresif adalah pendekatan karya sastra dengan jalan menghubungkan karya sastra dengan pengarangnya. Pendekatan ekspresif menitikberatkan pengarang dan orientasi ekspresif, memandang karya sastra sebagai ekspresi, luapan, ucapan, perasaan sebagai hasil imajinasi pengarang, pemikiran-pemikiran dan perasaan. Berikut analisis puisinya. Hasil analisis puisi Hanya Satu karya Amir Hamzah memiliki keindahan dari segi bunyi, irama, diksi, majas, gaya bahasa, dan citraan. Sedangkan dari segi tipografinya biasa-biasa saja. Dari bunyi-bunyi yang ditemukan dalam puisi di atas menimbulkan bunyi-bunyi yang merdu dan berirama atau eufoni dan kokofoni. Bunyi yang merdu itu membentuk suasana kasih sayang. Saja di atas menggunakan kosakata yang biasa dalam bermakaian sehari-hari, meskipun terkadang kata-kata tersebut terasa asing karena pencipta bertujuan untuk menciptakan suatu keindahan, tetapi kata-kata tersebut merupakan pembendaharaan dasar hingga menjadi abadi dalam arti dapat menjangkau sepanjang masa, hilang atau menjadi kabur maknanya. Kata-kata seperti lintang pukang, terikah riuh, jemala juriat, jauh hari, ribut, rampak, dan Tursina atau sebuah bukit yang berada pada dataran Mesir. Majas yang digunakan dalam puisi ini berupa majas metafora, perbandingan atau semile, alegori, dan personifikasi. Metafora terdapat pada bait kedua baris kedua, bait keempat baris ketiga, perbandingan yang mengiaskan pada bait ketujuh baris kelima, alegori pada bait keempat baris kedua, bait keenam baris ketiga, personifikasi pada bait ketiga baris keempat. Sarana-sarana retorika yang dikombinasikan untuk memperkuat efek dalam sajak ini pada umumnya untuk mempertegas. Di samping lirik karena iramanya yang mengalun oleh ulangan-ulangan bunyi yang teratur, dipergunakan tautologi, aliterasi, plenasme, paralisme, dan enumerasi atau penjumlahan yang saling dikombinasikan. Citra gerak terdapat pada bait ke-1, bait kedua seperti pada ungkapan terbang hujan, ungkai badai, lari terbang, jatuh duduk, air naik tetap terus. Kata terbang menunjukkan suatu tindakan dalam suatu pergerakan tubuh atau benda yang bergerak melayang. Serta pada lari terbang, kata lari terbang menunjukkan esensi pergerakan dengan berlari dan terbang.
Begitu juga dengan kata air naik. Kata ini menunjukkan suatu pergerakan dari bawah ke atas. Ini menunjukkan sebuah pergerakan. Baik, analisis yang kedua yaitu analisis dengan pendekatan objektif. Sebelum kita mulai menganalisis puisinya, perlu diketahui bahwa pendekatan objektif adalah pendekatan yang mendasarkan pada suatu karya sastra secara keseluruhan. Diperjelas oleh Hasanuddin atau Abidin 2010 halaman 75, pendekatan objektif merupakan pendekatan yang mengutamakan penyelidikan karya sastra berdasarkan kenyataan teks sastra itu sendiri. Berikut analisis puisinya. Yang pertama, tema. Tema puisi Amir Hamzah ini bertemakan tentang keagamaan segi religius seorang Amir Hamzah, yaitu seorang hamba yang dekat dengan Tuhannya. Sampai-sampai ia menganggap Tuhannya itu adalah sebagai kekasihnya. Kedekatannya kepada Tuhan sangat tergambar jelas dari bait awal. Yang kedua, diksi. Diksi adalah pemilihan kata dalam sajak. Dalam mengekspresikan persamaan dan isi pikirannya, seorang penyair menggunakan kata-kata yang tepat untuk mendapatkan nilai yang indah atau estetik. Dalam puisi hanya satu ini, penyair menggunakan bahasa-bahasa yang syarat akan makna. Kata-kata yang estetik melekat pada puisi tersebut. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik memang tercermin dari sosok Amir Hamzah, tertuang dalam sajak-sajaknya yang indah. Yang ketiga, majaz. Majaz persamaan atau simile adalah perbandingan yang bersifat eksplisit. Yang dimaksud dengan perbandingan yang bersifat eksplisit ialah bahwa ia langsung menyatakan sesuatu sama dengan hal yang lain. Untuk itu ia memerlukan upaya yang secara eksplisit menunjukkan kesamaan itu. Majaz metafora adalah kata yang tidak memiliki arti sebenarnya. Majaz personifikasi atau prosopoboia adalah semacam gaya bahasa kiasan yang menggambarkan benda-benda mati atau barang-barang yang tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat-sifat manusia, seperti yang terdapat pada bait-bait puisi. Yang keempat, tipografi puisi. Hanya satu karya Amir Hamzah ialah disusun rata kiri dengan huruf besar di setiap awal barisnya, terdiri dari 7 bait dan setiap bait terdiri atas 4 baris. Tipografi dalam penulisan puisi hanya satu karya Amir Hamzah terkesan memohon pertolongan. Yang kelima, perasaan. Perasaan dalam puisi ini ialah perasaan gugup. Yang keenam, amanat. Amanat yang saya dapatkan dari puisi hanya satu karya Amir Hamzah adalah kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan, menjalankan kehendak Tuhan kepada kita dan menjauhi semua larangan-larangan Tuhan agar hidup kita damai. Baik, analisis yang ketiga yaitu analisis puisi dengan pendekatan pragmatik. Pendekatan pragmatik adalah pendekatan kajian sastra yang menitikkan kajiannya terhadap peranan pembaca dalam menerima, memahami, menghayati karya sastra. Secara umum, pendekatan pragmatik adalah pendekatan kritik sastra yang ingin memperlihatkan kesan dan penerimaan pembaca karya sastra. Pembaca memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan sebuah karya merupakan karya sastra atau bukan. Tujuan penyair ialah memberikan kegunaan atau nikmat ataupun sekaligus memberikan manfaat dalam kehidupan. Pendekatan pragmatik pada puisi hanya satu karya Amir Hamzah adalah menurut saya sebagai pembaca, puisinya tidaknya indah tetapi bermakna. Dalam sekalipun ia menggunakan bahasa sederhana, namun maksud yang ia sampaikan kepada pembaca berpengaruh besar dalam pemikiran. Ia menyampaikan kritik dan gagasan melalui karya sastranya. Terdapat pada bait, aduh kekasihku, padaku semua tiada berguna, hanya satu butuhku hasrat, merasa di kau dekat rapat, serupa Musa di puncak tersinak. Baik, analisis yang keempat yaitu menganalisis puisi dengan pendekatan memetik. Secara umum, pendekatan memetik adalah pendekatan yang mendasarkan pada hubungan karya sastra dengan univers atau semesta atau lingkungan sosial budaya yang melatar belakangi lahirnya karya itu. Analisis puisi satu karya Amir Hamzah yaitu hanya satu. Timbul niat dalam kalbumu, terban hujan, ungkai badai, terendam karam, runtuh ribuk tamanmu rampak.
menggambarkan kehendak Tuhan yang bebas. Kebebasan ini nampak ketika Tuhan sendiri menurunkan hujan dan mendatangkan sebuah bencana alam. Walaupun Tuhan tahu bahwa bencana itu menyiksa manusia, tetapi Ia anugerahkan juga sebuah pemusnahan tingkah laku dan pribadi manusia sendiri yang telah membangun sebuah hidup di luar kontrol peringatan Tuhan. Membiarkan manusia untuk berada dalam kebinasaan adalah suatu keharusan bagi Tuhan dan sebagai tindakan purifikatif. Dunia telah dinodai manusia yang ditempatkan oleh Tuhan, dan atas kehendak Tuhan yang sama diadakan sebuah pemulihan. Pemulihan tidak berarti dilakukan dengan jalan damai, melainkan dengan sebuah konfrontasi. Bencana lalu menjadi sarana penyapaan Tuhan terhadap manusia yang selama ini telah menutupi pintu batinnya terhadap intervensi Tuhan. Bencana yang diturunkan Tuhan mendatangkan ketakutan mendalam dari manusia, seperti dilukiskan penyair pada bait yang kedua. Manusia kecil lintang bungkang, lari terbang, jatuh duduk, air naik tetap terus, tumbang bungkar, pokok berubah. Sebagai manusia biasa, tentunya mereka lari dari bencana untuk dapat meluputkan diri. Manusia boleh berusaha, tetapi kehendak Tuhan lebih mendominasi untuk berusaha melenyapkan nyawa manusia. Manusia boleh lari, namun pelariannya menemukan titik kulminasi keberakhiran. Pada momen yang mendebarkan itu, Tuhan dengan bantuan air bah melenyapkan nyawa manusia. Peristiwa pemusnahan manusia ini memunculkan suatu ketakutan yang mendalam sebagai gambaran manusiawi. Teriak riuh rendam terbelah dalam gelap gempita buruh, kilau kilat membelah gelap, lidah api menjulang tinggi. Harapan akan keselamatan nyawa manusia yang meninggal akibat bencana menjadi serba suram. Kematian yang tragis tidak menjadikan mereka untuk meraih sebuah keselamatan sebagai obat terhadap hidup yang pahit, tetapi malah Tuhan sendiri di dalam kegelapan peristiwa tragis itu memberikan tanda bahwa mereka akan ditempatkan di neraka, yang di dalam puisi dilambangkan dengan api yang membara. Di sini penulis melihat kemarahan Tuhan yang mendendam terutama kepada manusia yang sudah ditegur oleh Tuhan, namun tidak mau bertobat. Tuhan hanya mementingkan pribadi seorang Nuh dan keluarganya yang bersikap tangkas terhadap bisikannya, ketimbang nyawa orang banyak. Pada peristiwa ini Tuhan mengedepankan kualitas iman dan bukannya kuantitas manusia yang mengingkarinya. Terapung naik jumber bertudung, tempat berteduh Nuh kekasihmu. Bebas lepas lelang lapang, di tengah gelisah suara sentosa. Kisah Nuh pada bait di atas ini mengingatkan kita akan keberpihakan Tuhan pada orang yang dikasihinya. Mengasihi manusia bagi Tuhan memiliki hubungan relasional. Itu berarti bahwa ketika manusia dikasihi Tuhan, pada saat yang sama ia menunjukkan partisipasi aktif. Ada tanggapan balik di dalam hubungan relasionalis itu. Tuhan menegur dengan suatu harapan untuk menata kehidupan manusia, dan di sini dituntut kepekaan hati untuk mendengar dan menanggapi bisikan Tuhan. Nabi Nuh dalam relasinya dengan Tuhan diibaratkan oleh Amir Hamzah sebagai kekasih. Sebagai kekasih berarti sama-sama menunjukkan suatu keterlibatan secara penuh dan aktif. Nuh dalam kerangka perlindungan pada akhirnya menuai keselamatan. Keselamatan Nuh dimengerti sebagai upah yang ditanam olehnya pada tahun-tahun selama keberadaannya dengan Tuhan. Dalam bait terakhir, Amir Hamzah menyatakan rahmat Tuhan kepada Nabi Ibrahim serta kedua putranya Ishak dan Ismail. Bersemayam sempana di Jemala Gembala, Duriak cerita bapakku Ibrahim, keturunan intan dua cahaya, pancaran putra berlainan bonda. Amir Hamzah dalam puisi ini menampilkan tokoh-tokoh dalam perjanjian lama yang mempunyai karisma dan kesalehan untuk kemudian dijadikan sebagai panutan dalam kehidupan publik.
Ibrahim atau Abraham dipilih oleh Allah menjadi bapa bangsa. Menunjukkan dirinya menjadi bapa bangsa berarti bersedia menanggung apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan atau Yahweh memberikan cobaan yang menunjukkan bukti kesetiaannya kepada Tuhan. Pengorbanan anaknya Ismail atau menurut teologi Islam memperlihatkan keterbukaannya pada Tuhan. Baginya memberikan sesuatu kepada Tuhan merupakan keharusan dan wujud ketaatan, walau pemberian itu berupa nyawa. Sekalipun Ibrahim yang dicobai dengan mempersembahkan putranya tidak menampilkan prinsip do at des atau saya memberi untuk kemudian saya menerima, tetapi di sini berlaku hukum loyalitas spiritual, di mana keseluruhan ketaatan selalu terpancar dari spiritualitas hidup. Baik, demikianlah analisis yang bisa saya sampaikan. Semoga analisis yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan